Yo, welcome back kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1066 yang lalu telah mengungkap banyak hal, mulai dari kisah tersembunyi tentang Ohara hingga kemunculan sosok Vegapunk yang asli. Kemudian munculnya sosok Dragon yang masih muda tentu terlihat sangat menarik. Lalu menurut Mimin, Dragon dan Vegapunk ini sudah merencanakan sesuatu. Mimin sendiri sih masih penasaran dengan hal apa yang ingin dibicarakan Vegapunk kepada Dragon sebelum dia mati. Nah, untuk chapter 1067 sendiri akan segera rilis ya, karena minggu ini tidak libur. Dan tentu akan banyak hal menarik lagi yang muncul. Dan dalam video ini Mimin akan memberikan prediksinya. Nah, di akhir chapter lalu, Luffy dan kelompoknya sudah melihat sosok Vegapunk yang asli. Hal itu membuat Luffy senang, tapi tentu saja Bonnie tidak. Vegapunk adalah sosok yang ingin dimintai pertanggungjawaban oleh Bonnie atas perbuatannya yang sudah merubah ayahnya menjadi senjata hidup. Nah, sepertinya di chapter depan Bonnie akan langsung meluapkan amarahnya kepada Vegapunk. Dan mungkin Bonnie akan menodongkan pedang laser yang dia temukan sebelumnya. Setelah itu Bonnie akan bertanya apa alasan Vegapunk telah merubah ayahnya menjadi cyborg. Ya, sepertinya Vegapunk punya alasan yang kuat untuk melakukan hal itu. Dan bisa jadi sudah atas persetujuan dari Kuma. Karena ketika melihat Bonnie, Vegapunk tampak biasa saja. Dia tidak merasa punya salah apapun kepada anaknya Kuma itu. Jadi setelah ditanya oleh Bonnie, mungkin Vegapunk akan menceritakan kisah Kuma di masa lalu yang melatar belakangi perubahan dirinya menjadi cyborg. Nah, dengan skenario seperti itu, kita akan mendapatkan cerita lain dari Kuma yang bisa jadi tidak akan sama dengan yang disampaikan oleh Jinbe pada chapter 1064. Di chapter itu yang Jinbe tahu Kuma adalah orang yang jahat. Dan jika Vegapunk menceritakan yang sebenarnya, Mimin rasa Kuma itu adalah orang yang baik, yang bahkan rela berkorban demi negaranya. Nah, setelah itu Shin mungkin akan beralih ke lokasi Vegapunk Saka yang sedang bersama kelompoknya Sanji. Setelah berbincang tentang Ohara dan abad kekosongan, Saka membawa kru topi jerami ke sebuah lokasi untuk menunjukkan mesin tua yang dibuat pada masa abad kekosongan. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Pertama, Saka akan menunjukkan sebuah mesin tua yang punya tulisan Poneglyph dari kerajaan kuno. Dan jika mau berharap besar, mesin tua yang dimaksud oleh Saka itu bisa jadi adalah Uranus. Ya, hingga saat ini sosok Uranus sangat misterius. Walaupun sudah banyak yang memprediksikan bentuknya, tapi tetap saja belum ada konfirmasi resmi tentang bentuk dari senjata kuno itu. Dan tentu ada kemungkinan jika Saka akan menunjukkan bentuk dari Uranus kepada kru topi jerami. Mengingat saat ini mereka sedang bicara tentang kerajaan kuno, jadi tentu akan sangat nyambung jika Saka menunjukkan keberadaan salah satu senjata kuno. Lalu untuk kemungkinan kedua, mesin tua yang dimaksud oleh Vegapunk Saka adalah robot purba yang saat ini sudah ditemukan oleh timnya Luffy. Jika melihat kemunculan Vegapunk asli di lokasi robot itu, terlihat dia sedang melakukan beberapa percobaan di sana. Hingga terjadi suatu ledakan atau gelombang kejut yang membuat tubuh Vegapunk asli itu tersangkut di dalam badan robot purba itu. Lalu jika mesin tua yang dimaksud oleh Saka adalah robot purba, apakah tim Luffy akan langsung bertemu dengan timnya Sanji? Ya, Mimin rasa sih tidak. Pertemuan mereka sepertinya tidak akan secepat itu. Dan ketika timnya Sanji sampai di lokasi robot kuno, timnya Luffy sudah berpindah lokasi karena lontaran sepatu bot yang terjadi di akhir chapter lalu. Kemudian jika Robin melihat robot purba itu, mungkin dia akan mengingat sesuatu yang tertulis pada salah satu buku di Ohara. Ya, mengingat chapter 1066 yang lalu sudah mengisahkan buku-buku Ohara yang terselamatkan. Maka bisa jadi di chapter depan akan menunjukkan beberapa isi buku itu yang menarik.
Bahkan bisa lebih dari itu, yaitu Robin akan menemukan tulisan poneglyph yang terukir di badan robot tersebut. Dan bisa jadi itu adalah pesan dari masa lalu yang ditulis oleh Joy Boy. Wah, rasanya tentu sangat menarik jika hal itu benar. Nah, itu adalah dua scene yang mungkin akan muncul untuk meneruskan scene di chapter 1066 yang lalu. Kemudian jika mau mencari scene alternatif lain, di sini sudah ada salah satu petunjuknya, yaitu mengenai Eustace Kapten Kidd. Ya, di video yang lalu Mimin berpendapat jika Jaguar di Saul adalah orang dengan bekas luka yang dicari oleh Kidd. Bekas luka itu tentu didapatkan Saul dari luka bakar di O'Hara, hingga seluruh tubuh Saul dipenuhi perban. Lalu setelah puluhan tahun berlalu, tentu perban di tubuh Saul sudah dilepas dan dia jadi punya bekas luka karena api. Karena di chapter ini sosok Saul sudah disinggung, maka bisa jadi bajak laut Kidd akan ditampilkan sedang mencari sosok raksasa itu. Dan besar kemungkinan Kidd akan menuju Elbaf untuk mencari Saul. Ya, tentu akan menarik jika Kidd menuju ke rumah para raksasa itu. Lalu yang jadi pertanyaan besar, apakah Saul akan memberikan informasi yang diinginkan oleh Kidd? Ya, menarik untuk menantikan hal itu terungkap. Tapi jika mau dicermati lagi, posisi Saul saat ini belum tentu ada di Elbaf. Bertemunya Vegapunk dan Saul di Elbaf itu kan terjadi pada masa 22 tahun yang lalu. Dan di chapter lalu, saat Robin bertanya, Vegapunk juga tidak mau mengkonfirmasi keberadaan Saul karena saat ini raksasa itu sedang bersembunyi. Jadi mungkin saja bajak laut Kidd akan bertemu dengan Saul di tempat lain, bukan di Elbaf. Dan kira-kira di mana itu? Oke, itu aja prediksi Mimin untuk chapter depan. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!